Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Baik. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, Ibu mau absen kalian dulu ya. Berhubung situasi masih pandemi seperti ini, mari kita masih pembelajaran daring, belum bisa tatap muka secara langsung. Maka dari itu, Ibu akan absen kalian dengan komentar di video di bawah ini dengan cara jawab soal di akhir video ini. Jangan lupa sertakan nama kalian dan nomor absen sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas bab 1 tentang hakikat penciptaan manusia. Di sini ada surat Al-Quran yang membahas tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Ada pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, kemudian surat An-Nahl ayat 78, dan Al-Baqarah ayat 30-32, dan Al-Jariyat ayat 56. Nah, sebelum itu Ibu akan menanyakan kepada kalian, diciptakan dari apa sih manusia itu? Jadi, manusia itu diciptakan juga ada prosesnya. Prosesnya, penciptaan manusia itu berasal dari saripati tanah, lalu air mani dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Maka jadilah itu manusia. Manusia lahir dalam keadaan tidak mengenal suatu apapun, masih benar-benar kosong seperti kertas putih. Kemudian Allah menganugerahi manusia dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Untuk apa? Jadi untuk mengenal dan mengetahui sesuatunya agar kembali untuk diibadahkan kepada Allah. Seperti itu. Mari kita anak-anak, kemudian kita buka Qurannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mari anak-anak kita buka terjemahannya. Mari kita simak.
Baik, selanjutnya mari kita analisis ayat-ayat tadi. Di sini ada kata-kata khalifah. Siapa yang tahu khalifah itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal sedikit ya. Khalifah ini mengisyaratkan fungsi pelerai perselisihan yang penegak hukum juga, sehingga dipastikan ada di antara mereka yang akan berbuat kerusakan, perselisihan, pertumpahan darah di muka bumi ini. Jadi mengapa kok manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Kenapa tidak malaikat yang selalu taat kepada Allah? Mari kita bahas. Simak baik-baik ya. Jadi, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama yaitu Nabi Adam, jauh sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menyampaikan kepada malaikat. Dalam ayat tersebut tadi, di surat Al-Baqarah tadi, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Ada percakapan antara Allah dan malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa manusia yang dijadikan khalifah? Bukannya manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi, perselisihan, pertumpahan darah, dan membuat kerusakan yang lain di muka bumi. Mengapa tidak makhluk lain yang taat?" Jadi Allah di sini juga menjelaskan melalui ayat tersebut, khalifah itu berarti pengganti, menggantikan atau sesudah siapa yang datang, yaitu khalifah, itu pemimpin. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah itu menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Jadi utusan-utusan Allah gitu maksudnya. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah karena, nah ini jawabannya, ya Allah, kenapa manusia, mengapa tidak makhluk lain yang dijadikan khalifah? Tanya malaikat. Kemudian Allah menjawab, dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah. Jadi melaksanakan amanah, bagaimana mereka beribadah, apakah semakin taat atau tidak. Jadi pada intinya untuk menguji keimanan manusia apakah amanah atau tidak dalam menjalankan perintah Allah ini. Baik, selanjutnya dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat tadi kemudian dijawab lagi oleh Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya aku," maksudnya itu Allah, "aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Jadi begitu jawaban Allah tersebut, jawaban Allah tadi mengisyaratkan bahwa manusia memang layak gitu ya, ditugasi sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi untuk menjaga amanah Allah. Karena kelebihannya dibandingkan makhluk lain, termasuk malaikat. Apa itu kelebihannya? Jadi kelebihannya yang nyata, ada kelengkapan unsur penciptaan manusia. Seperti apa coba yang kalian tahu? Ya, ada jasad fisik, ada ruh, manusia punya nafsu di dalamnya. Yang terpenting adalah kelebihan akal yang dimiliki oleh manusia, akal pikiran yang dikarunia Allah kepada manusia. Dalam ayat selanjutnya, ayat 31 sampai 32, masih surat Al-Baqarah, Allah telah menyatakan kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Jadi inilah kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya, sehingga Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, silahkan kalian absen dengan cara menjawab soal yang ada di deskripsi video ini di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama dan nomor absen kalian. Kemudian jawab soal tersebut dengan benar. Soalnya adalah,
bagaimana pendapat kalian tentang manusia yang tidak menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi? Berikan satu contoh kecil saja. Satu saja. Kemudian untuk tugas individu, masing-masing kalian membuat video tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Berdurasi maksimal 2 menit, kemudian boleh diupload di IG masing-masing. Kemudian sertakan tagar, jangan lupa tagarnya, tagar tugas Bu Novi. Terakhir pengumpulan sebelum pertemuan minggu depan ya. Oke, penjelasan Ibu kali ini jelas ya? Oke, kita cukupkan belajar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Belajar terus, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.